Assalamualaikum anak-anakku. Hello my students, how are you? Kali ini kita belajar tentang degrees of comparison. Kemarin udah sedikit diterangkan sama ibu ya tentang degrees of comparison, yaitu derajat atau tingkat perbandingan. Ada 3 jenis degrees of comparison ya. There are 3 degrees of comparison. Di antaranya adalah yang pertama positive degree. Kemudian yang kedua ada comparative degree dan yang ketiga ada superlative degree. Positive degree itu merupakan derajat perbandingan sama. Contohnya nih, kita membandingkan 2 hal atau lebih tapi yang tingkatannya sama. Misal, Andin sama cantiknya dengan Elsa. Dalam bahasa Inggris kita menyebutkan Andin is as beautiful as Elsa. Kemudian ada lagi contoh yang kedua. Kucing-kucing saya sama lucunya dengan kucing kamu. Dalam bahasa Inggris kita menyebutkan my cats are as funny as yours. My cats dan Andin di sini posisinya sebagai subjek. Setelah subjek, kita tambahkan to be. Nah, setelah to be, baru ditambahkan adjective atau boleh juga adverb. Masih ingat nggak apa itu adjective atau adverb? Cari tahu sendiri ya di kamus. Kemudian setelah adjective atau adverb ditambahkan lagi as. Itu dibacanya as ya, bukan as. Kemudian baru setelah itu ditambahkan objek pembanding. Nah, kemudian bisa juga kita gunakan kata kerja. Tidak menggunakan adjektif atau adverb, bisa menggunakan kata kerja. Contohnya, tigers run as fast as lion. Harimau berlari sama cepatnya dengan singa. Kemudian yang nomor 4, contoh lagi. Edo plays football as well as Udin. Edo bermain sepak bola sama bagusnya dengan si Udin. Itu tingkat perbandingan yang sama. Ya, tadi kita sudah belajar tentang degrees of comparison. Ada 3 ya. Yang pertama positive degree, yaitu derajat perbandingan sama. Contoh yang pertamanya yang tadi, Andin is as beautiful as Elsa. Contoh yang kedua, my cats are as funny as yours. Nah, dari 2 kalimat tersebut bisa kita lihat nih, Andin di sini sebagai subjek. Andin dan my cats ya, di sini sebagai subjek. Kemudian setelah subjek kita tambahkan to be. Kenapa Andin to be-nya is? Karena Andin ini singular ya, hanya ada 1. Maka kita pakai to be-nya is. Sedangkan my cats, nah di sini ibu tambahkan huruf s di belakang cat. Artinya kucing itu plural atau jamak atau lebih dari 1. Maka kita gunakan to be-nya itu are. Ya. Setelah to be, is dan are, kita lihat di situ ada kata apa? Ada kata us. Nah, ya betul ya. Ada kata us. Setelah us, kemudian kita tambahkan adjective atau boleh juga adverb. Apa itu adjective? Udah ingat belum? Iya betul. Adjective itu adalah kata sifat. Sedangkan adverb adalah kata keterangan. Ya, setelah adjektif atau adverb, kita tambahkan lagi as. Ya, setelah as yang kedua, setelah adjektif atau adverb tadi, kita tambahkan objek pembandingnya. Ya, bisa dilihat ya contoh nomor 1 dan nomor 2. Kemudian, untuk contoh nomor 3. Tigers run as fast as lion. Tiger di sini sebagai subjek.
Kemudian di sini tidak ada to be, adanya kata kerja. Kata kerjanya bentuk pertama ya. Tigers run as fast as lion. Tiger sebagai subjek, kemudian ditambahkan kata kerja atau dalam bahasa Inggris disebutnya verb. Ya, kemudian ditambahkan as, kemudian ditambahkan fast. Fast di sini sebagai adjektif. Setelah adjektif ditambahkan as lagi yang kedua. Kemudian ditambahkan lion sebagai objek pembanding. Contoh yang nomor 4. Edo plays football as well as Udin. Edo di sini sebagai subjek. Kemudian plays sama saja dengan run tadi, ya, sebagai verb atau kata kerja. Football di sini kata benda untuk menerangkan dari plays tadi. Kemudian ditambahkan as. Setelah itu tambahkan as, ya, sama dengan yang contoh nomor 3 tadi. Kemudian tambahkan well. Well di sini sebagai adjektif atau kata sifat. Kemudian ditambahkan lagi as yang kedua. Kemudian ditambahkan Udin sebagai objek pembanding. Ya, itu tadi Ibu menjelaskan tentang positive degree, ya, atau derajat perbandingan sama. Masih ada 2 lagi, yaitu comparative degree dan superlative degree. Nanti setelah ini kita belajar lagi tentang komparatif dan superlatif. Sampai di sini dulu ya. Semoga kalian mengerti, bisa memahami. Kalau ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan di komentar di Google Classroom atau perwakilan dan temannya di WhatsApp group. Thank you for your attention. Sampai jumpa lagi. Bye, see you.